Pandemi COVID-19 menjadi salah satu hambatan proses pencanangan Indonesia Emas 2045. Hal ini dikarenakan memberikan dampak besar terhadap kehidupan sosial masyarakat, terutama bidang kesehatan yang menjadi salah satu tolok ukur tingkat produktivitas sumber daya manusia di Indonesia. Berbagai kebijakan telah diambil oleh pemerintah, salah satunya menghibau masyarakat untuk melakukan kegiatan di rumah aja yang sebenarnya memberikan potensi untuk meningkatkan penyakit degeneratif di Indonesia. Masalah lain, UNICEF mengatakan bahwa dengan adanya pandemi akan meningkatkan permasalahan gizi di Indonesia. Berdasarkan data sebelum pandemi, Indonesia menduduki peringkat nomor 4 dengan angka stunting tertinggi di dunia. Sekitar 2 juta anak Indonesia terancam gizinya, dan saat ini setelah pandemi, sekitar 7 juta lebih anak Indonesia mengalami masalah stunting. Selain masalah kesehatan, permasalahan lingkungan masih menjadi PR besar bagi pemerintah Indonesia karena sampai saat ini Indonesia masih menduduki peringkat 2 teratas sebagai penyumbang sampah terbesar di dunia. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia menghasilkan 64 juta ton sampah setiap tahunnya. Dan apabila penumpukan sampah ini tidak segera diatasi, maka akan menimbulkan permasalahan baru di tengah pandemi, karena akan mempengaruhi kualitas sumber daya alam di Indonesia, seperti menurunnya kualitas tanah, pencemaran perairan, dan juga akan semakin menimbulkan maraknya bencana banjir di Indonesia. Berbagai permasalahan ini akan menimbulkan permasalahan besar lainnya yang akan mempengaruhi kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia di Indonesia yang menjadi salah satu tolok ukur terbesar bagi Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas 2045 di tengah pandemi. Permasalahan terkait dengan stunting dan sampah tersebut dimungkinkan hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Cilacap. Menurut hasil riset Kesehatan Dasar tahun 2013 mengatakan bahwa kasus stunting di Indonesia mencapai angka 37,2% dan tahun 2018 sebesar 30,8%. Kabupaten Cilacap masuk ke dalam 100 besar kabupaten dengan lokus stunting se-Indonesia. Berdasarkan data pengumpulan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kabupaten Cilacap memiliki angka jumlah timbunan sampah per orang per hari sebesar 2,50 liter. Bisa diketahui berapa liter timbunan sampah yang dihasilkan oleh sekitar 1.799 masyarakat di Cilacap dalam satu hari. Realitas ini perlu disikapi oleh generasi muda dengan tepat agar Indonesia mampu mencapai Indonesia Emas tahun 2045 walaupun dilanda pandemi COVID-19. Oleh karena itu, Inyong Indonesia Inovatif Young Generation Indonesia untuk menjawab isu-isu sosial dan lingkungan. Tujuan dari program yang kami usungkan adalah yang pertama, berkurangnya angka stunting di Indonesia dan terjaganya kualitas gizi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Yang kedua, terdaur ulangnya sampah organik dan non-organik di Cilacap, pengoptimalisasian dan pelestarian tanaman obat keluarga Indonesia, dan membiasakan kontrol pola hidup sehat dengan cek kesehatan gratis. Program yang kami usungkan yaitu membuat Amasen anti malnutrition suplemen dari ikan limbah tulang lele. Alasan kami membuat Amasen adalah sebagai langkah preventif dan langkah promotif untuk menurunkan angka stunting atau gizi buruk di Indonesia, khususnya di Cilacap. Kami bekerja sama dengan ibu-ibu PKK untuk membuat Amasen, dan kemudian kami bekerja sama pula dengan Posyandu untuk memonitoring tinggi badan dan berat badan yang dialami oleh balita atau anak-anak tersebut. Kami juga dibantu dengan aplikasi Pesona Inyong Indonesia, yaitu bagian tools Amasen Nutrition Statistic. Dalam menjawab persoalan sampah yang terjadi di Kabupaten Cilacap, Anya Indonesia menggagas terobosan inovatif berupa trace bank berbasis teknologi aplikasi dengan sistem klasterifikasi per desa, yang kemudian aplikasi ini kami beri nama Asetat iTrace, Aku Sehat, Alam Sehat, Electronic Trace. Dan berikut adalah jadwal kegiatan dari program kami. Program ini dilaksanakan selama 3 bulan setiap desa. Setelah itu dilakukan secara bergiliran dengan desa binaan lainnya disesuaikan dengan tingkat urgensi wilayah binaan.